Wei Jing, kamu diam-diam pacaran dengan anakku. Kami sebagai orang tua, bisa tutup mata saja. Tapi kalau sudah bicara soal pernikahan, harus pertimbangkan pendapat orang tua dong. Jangan bicara soal aku dulu. Ibumu saja kamu tidak bisa lewati. Ibumu tidak akan setuju, kan Lau Qian? Aku setuju. Apa katamu? Kamu tidak menepati janji. Diam-diam kamu bukan begitu janjinya padaku. Bukan, aku memang berjanji padamu. Kamu urus anakmu, aku urus anakku. Sekarang Xiao Miang mau menikahi anakku. Artinya kamu tidak becus, aku terpaksa setuju. Kalau tidak, aku yang jadi orang jahat. Penipu, penipu. Jangan terus-terusan bilang penipu. Jangan emosai, by cara pelen-pelen. Menurutku ini bagus, ya bagus. Lau Wei, buatmu ini bagus. Tapi buat keluarga kami ini bencana. Lihatlah, sebagai tetangga yang tinggal berhadapan, aku sudah sabar belasan tahun. Dua keluarga kita, latar belakang pendidikan beda jauh. Lihatlah keadaanmu sekarang. Sikap orang kaya baru. Lihatlah tingkahnya tadi. Fenglang. Diam. Kakak, kamu di pihak mana sih? Aku di pihakku sendiri. Aku mengerti maksudmu. Kamu bilang aku tidak berpendidikan, orang kaya baru. Orang kaya baru kenapa? Tidak berpendidikan kenapa? Justru aku orang kaya baru ini, yang membesarkan Mi Hongqi sampai kuliah. Baru kamu bisa kenal dia. Melahirkan anak yang sangat hebat. Hongqi, kamu juga tidak suka kakakmu ini ya? Masa sih kakak? Kakak seperti ibu. Kakak orang yang paling kuhormati seumur hidup. Kakak, seperti kata pepatah. Ada yang cari uang, ada yang cari kebahagiaan. Tidak ada yang cari-cari dimarahi. Aku tidak bilang begitu, jangan salah paham. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Aku tanya kamu setuju nggak dengan pernikahan Miang? Apa aku masih bisa ngatur urusan keluarga Mi? Bisa, kakak bisa ngatur. Kamu ngomong apa sih? Diam kamu. Wei Jing anak yang baik banget, setuju. Aku juga setuju. Nah, lihat kan semua setuju. Setuju, semua setuju ya. Aku akan berusaha. Bagus. Kalian semua setuju. Ini kan ulang tahun Miang. Ini jelas perangkap biraku. Makan aja kalian, aku pergi. Jangan ikut campur, minggir. Kalian duduk aja, aku panggil dia balik. Lau Mi, jangan pergi dong. Makan ini lobak, enak banget, lobak besar ini. Lumayanlah, lagian ibumu nggak setuju kan? Oke, ketemu besok ya. Itu aja, aku pulang dulu. Kamu mau apa lagi? Aku belum kasih hadiah ulang tahun nih. Kamu nggak merasa ini kurang lengkap? Terus ini. Siapin apa? Kamu nggak bisa nebak ya? Bukan Wei Dajing, kamu ini santai banget ya. Ibuku sampai meja dibalik, kamu masih di sini. Bukan, mereka main drama kehidupan. Kita berdua harus main drama romantis. Nah, drama romantis di tahap ini. Apa yang harus terjadi buat lanjutin ceritanya? Pemeran utama cowok dan cewek harus ada. Aksi nyata buat naikin rating. Oke deh. Berdiri yang benar, cium dong. Jangan selalu bilang, cium dong, cium aja. Kamu nggak bisa punya aura pemeran utama cowok drama romantis ya? Kamu ini bodoh ya? Pemeran utama cowok drama romantis kan biasanya bodoh. Gini-gini. Nah, ini waktunya kabedoin. Apa itu kabedoin? Kabedoin aja nggak tahu? Pas ini cewek tiba-tiba didorong.
Cowoknya nahan dia di tembok. Pas ini ceweknya malu-malu banget. Tapi cowoknya penuh perasaan. Suasana pas ini beku banget. Mulai napasnya cepat. Ini anjing ya. Intinya udah ketemu nih. Ini kenapa masih? Kamu bisa wall slam gak? Tunggu dulu. Biasanya di saat kayak gini ada musik. Iya. Pilih yang enak didengar dong. Iya yang ada gregetnya dikit. Ayo mulai. Kamu bisa gak sih? Lagu ini gimana sih? Agak out of place nih. Gak punya lagu tema drama Korea apa? Lihat yang mana yang cocok. Selera kamu ya udah yang ini aja. Tadi. Ada yang lewat ya? Udah deh gak bisa main drama idol. Pulang main drama kehidupan aja. Ciumannya berantakan banget. Aku bilang gak mau cium, kamu maksa bilang penonton suka. Aku bilang mau pulang, kamu maksa ngasih kado dulu. Semoga pulangnya bukan film horor. Film hantu dong. Ini teh dari perusahaan untuk Bapak. Baik. Laumi, tunggu dulu. Xiao Wang, kamu pulang aja. Hari-hari di jalan. Jaga keselamatannya. Baik, jalan. Laumi, kamu baru pulang kerja ya? Kok naik ginian sih? Mobil dinas perusahaanmu mana? Perusahaan lagi penghematan. Minimalisir penggunaan mobil dinas. Naik ini bagus, buat olahraga, jangan bercanda. Kalau beneran olahraga, lari pergi lari pulang dong. Aku udah dengar. Kerjaan yang dikasih ke kamu cuma jabatan santai. Seharian minum teh baca koran. Gak ada kerjaan beneran ya? Gak ada itu. Pembagian jabatan beda-beda, ikut aturan pimpinan aja. Jangan bohong dengan kemampuanmu. Jadi direktur utama aja masih lebih. Mereka ini ngerjain orang. Perusahaan. Ini teh Longjing baru dikasih, bawa pulang aja. Bukan, Laumi. Kalau emang gak bisa, ya udah datang aja ke perusahaanku. Aku, bosku itu teman sekelasku. Sekarang aku udah jadi direktur utama. Aku cuma mau menyapanya, nggak masalah kan? Ini. Apaan sih? Lagian kamu juga nggak ada kerjaan sekarang. Jujur aja, kita belum sampai. Usia buat santai-santai doang. Gimana kalau besok kamu izin, mampir ke kantorku?
Kalau cocok, kamu bisa kerja di sini. Kalau nggak cocok, aku nggak bakal maksa kamu. Oke deh, aku ikutin saranmu. Ayo, ayo. Mau aku antar? Nggak usah. Halo semuanya. Hello, Pak Wei. Semangat kerja, Pak Wei juga semangat. Oke, silakan duduk dan kerja. Lihat kan, kualitas karyawannya lumayan, bagus banget. Pak Wei, ada telepon internasional. Butuh Bapak yang angkat. Oh, aku mau angkat telepon dulu. Kamu lihat-lihat aja, jangan sungkan. Di sini aku yang pegang kendali, urusanku, kamu fokus aja. Pak Zhang, tenang saja. Bunga di perusahaan kami lebih tinggi 10 poin dari bank. Semua dikelola oleh perencana keuangan profesional dari saham, reksadana, investasi futures, dan berbagai cara investasi lainnya untuk dapatkan keuntungan. Tenang saja, bunga di perusahaan kami. Yang bilang bisa kasih 20 poin, pasti penipu. Semua dikelola oleh perencana keuangan profesional. Dari saham, reksadana, futures. Masih percaya, Chris adalah anak perusahaan kami. Ngobrol dengan manajer keuangan kami, yang bilang 20 poin itu pasti penipu. Bunga di perusahaan kami lebih tinggi hampir 10 poin dari bank. Omi, coba cicipin teh ini. Dikasih bosku, katanya harganya ribuan per kilo. Aku nggak bisa bedain, kamu cicipin gimana? Enak, enak, enak banget. Weh, perusahaanmu ini bisnis apa sih? Bisnis apa? Ini perusahaan temanku, Zhang Xiaohong. Dia yang buka. Terus spesifiknya ngapain? Keuangan. Dulu dia kerja di asuransi. Terus kamu ngurus bagian apa? Aku ngurus manajemen. Terus ngirim dokumen, tanda tangan. Aku kan kamu udah tahu. Urusan pabrik aku paham, urusan perusahaan aku nggak ngerti dan nggak nanya. Aku ngikut aja apa yang disuruh. Ini juga karena teman kuliah kasih aku muka. Laumi, kamu beda sama aku. Kamu kan lulusan universitas, pernah jadi pemimpin, cocoknya jadi eksekutif di sini. Lau Wei, kita kan udah berteman lama. Aku mau jujur sama kamu, boleh? Jangan sungkan, bilang aja. Menurut aku, perusahaan kalian ini agak aneh. Aneh gimana? Tadi aku dengar sales kalian di telepon terus-terusan ngomongin sama klien soal asuransi bunga tinggi. Kita nggak bahas soal legalitas perusahaan dulu. Kalau kalian nggak punya dana yang cukup buat backup, cara begini gampang banget kena masalah. Aku nggak ngerti finansial sih. Tapi menurutku dasar-dasar persyaratan keuangan harusnya sama kayak pabrik kita kan? Harusnya sama. Maksud kamu apa sih? Aku terang-terangan aja ya. Teman kuliah kalian itu bisa dipercaya nggak sih? Jangan-jangan dia. Laumi, maksud kamu apa? Aku. Apa kamu mau bilang dia penipu? Nggak mungkin. Lau Wei, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Kamu buka komputer lihat. Send me a document lengkap. Aku pernah nganterin dia urus pajak dan izin usaha. Perusahaan resmi, masa pemerintah ngasih izin kalau nggak? Lagi pula, aku sama bosnya pernah beberapa kali ikut jamuan sama klien. Yang datang orang-orang kaya semua. Ada direktur grup besar, perusahaan joint venture, perusahaan asing. Simiwa Eira. Memang nggak bisa nilai orang cuma dari hartanya. Tapi skala perusahaan ini, kan kamu lihat sendiri. Kalau nggak punya modal kuat, siapa yang mau peduli? Iya ya Kom. Iya. Mungkin aku kebanyakan mikir. Jangan tersinggung ya Lau Wei. Tunang aja, ikut aku kerja di sini, pasti nggak salah. Aku nggak jadi deh. Tapi apapun itu, aku harus berterima kasih banyak sama kamu. Udah nggak usah ngomong lagi, aku ngerti maksud kamu. Gini aja, kalau ada yang cocok, nanti aku kenalin, pasti kamu puas. Bagaimana? Terima kasih ya. Dingzi, kamu sampai mana? Aku di tempat biasa, minimarket, nungguin kamu. Cepetan dong.
Mian. Ayah, kamu cari aku? Bukan, sebenarnya aku. Om, ada apa cari aku? Aku datang agak mendadak, nggak ganggu kerjaan kamu kan? Nggak. Cari dia buat apa sih? Bukan, aku cari calon menantuku. Mau ngomong sesuatu nggak boleh? Aku takut di telepon nggak jelas-jelasinnya, jadi... Kalau gitu kita ke... Di sana ada kafe, duduk dulu sambil ngobrol. Oke. Ada kasih aku. Udah, Kamu jaga diri baik-baik ya. Sampai mana? Datang. Ini. Ngapain sih lama banget? Ayo, cari tempat yang teduh. Ini tuh si Aning yang ngejar-ngejar itu. Sekarang semua petunjuk putus, aku coba segala cara. Diam-diam cari sketcher, buat gambar, berdasarkan deskripsi. Aku coba cocokin dengan database kantor, nggak ketemu. Karena Aning pernah kerja di sini. Kamu kan ingatannya bagus, siapa tahu pernah ketemu. Kamu lihat baik-baik. Jangan bilang. Agak familiar sih. Coba ingat-ingat lagi. Gini, kamu kasih ini. Simpan sama aku, nanti aku pikir-pikir dulu. Oh. Iya, kemarin kamu bilang mau selidikin si Liao Mei. Apa hubungannya sama Huang Fei? Itu kasus teman. Kasus apa? Kasus lama, aku cuma iseng aja buka-buka. Udah, aku ada rapat, aku pergi dulu. Pergi dulu ya. Jadinya gini. Mungkin aku yang kebanyakan mikir. Wei Jing, sekarang aku rasa kamu harus ngobrol baik-baik sama ayah kamu. Kita harus jelas-jelasin asal-usul masalah ini. Gaji ayahmu memang tinggi. Tapi kamu bilang sekarang uang mana gampang dicari. Sama Tante Sao juga, soal ini bener atau enggak? Enggak bakal bikin malu ayahmu. Mungkin aku kebanyakan mikir, tapi... Lebih baik kamu cepat-cepat ngobrol sama ayahmu. Kamu pikir-pikir lagi. Aku duluan ya. makasih Om Mi. Di sini gak usah takut sama polisi. Nyeremin banget, jahat. Ayahku mana? Udah pergi. Aku nggak ngomong lagi, aku kerja. Ayahku ngomong apa sama kamu? Mukamu kok kayak bersalah. Siapa yang bersalah? Kamu tuh yang bersalah. Aku nggak lemah, aku kuat banget. Udah, beneran nggak ngomong lagi, aku kerja. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Ayahku gak bakal bikin kita putus, kan? Kok kamu tahu? Beneran. Ayahku juga berbalik arah. Lihat kamu takutnya, tenang aja. Soal ini, mau aja kakekmu buat nasehatin aku juga nggak bakal mempan. Nah, nggak mau lagi, aku lagi. Oke, pulang bareng ya. Jangan sia-siakan. Bukan, Omni tadi datang cari aku. Kafe. Nona, Tuan, kita makan. Kalian berdua ngobrol mulu. Macon, Tahu. Ini kan perusahaan yang benar-benar bagus, kok di mulut mereka. Jadi perusahaan penipu. Bukan, ayah, jangan buru-buru. Aku juga nggak terlalu ngerti kamu. Soal kerjaan sekarang, kan? Lagi pula aku rasa Omni juga niatnya baik. Niat baik apa? Siapa yang kerja di perusahaan ini? Siapa yang jadi direktur utama? Aku. Siapa yang temenin sama bosnya? Aku.
Omi itu tahu apa? Baru lihat dikit langsung nebak-nebak ini itu. Kita bukan takut. Jangan-jangan ayah tertipu. Aku tertipu? Aku ini pejabat level apa? Aku yang buka ban. Aku cuma bekerja biasa. Memang mungkin aku ditipu. Mana ada yang bisa nipu aku? Aku seharusnya nggak kenalin kerjaan ini ke Pak Mi. Aku bawa dia ke kantor. Aku cuma mau bantu kasih kerjaan, malah jadi begini. Bukan begitu maksudnya, Pak Mi. Udah. Barusan aku dengar semua omongan di sana. Bukan Pak Wei, tapi aku mau tanya soal yang barusan dibilang anak perempuan itu. Soal perusahaanmu itu. Memangnya ada masalah? Kok kamu juga datang? Santai aja, bicara yang baik-baik. Kamu kan orang penting, sekarang jadi bos, tahu? Aku cuma tanya, ada masalah atau enggak? Masalah APA? Kalau memang ada masalah, ya cuma satu. Aku nggak seharusnya kenalin kerjaan ini ke Pak Mi. Aku niatnya baik, lihat dia lagi sedih. Murni mau bantu, kasih dia kerjaan. Aku bawa dia ke kantor, bahkan bilang, dia datang pasti nggak bakal dikasih tugas kayak aku. Dia harusnya jadi bos, tapi ini. Dia penipu. Kalau menurut aku, kamu ini. Kamu memang bermasalah. Kamu sudah sepuh? Kok masih nggak paham soal pergaulan? Kamu kasih kerjaan ke Dami Fan. Misalnya dulu dia tuan tanah. Kamu cuma kuli. Sekarang kamu yang jadi bos. Jadi tuan tanah, dia yang jadi kulimu. Kamu injak-injak dia. Mana mungkin dia terima dan rela? Jadi kamu ini agak dengki. Wajar saja. Kamu harus pahami, Jing. Sini kamu sampaikan ke mereka. Bilang ke mereka, kami terima kasih atas peringatannya. Kami akan hati-hati, oke? Ayo makan, buruan. Rumah ini benar-benar worth it. Sudah renovated bagus. Ayo kita lihat-lihat. Nanti kita dekorasi sebaik mungkin. Wah, senang sekali. Bagus banget. Tapi rumah ini untuk mereka berdua. Agak terlalu besar ya? Siapa bilang mereka boleh tinggal? Kita berdua saja yang tinggal, kita yang nikmati. Bukan cuma kita berdua, mereka juga. Kita kan harus bersama mereka. Mikong. Ini bukan kepala bagian Wang? Akhirnya ketemu juga. Terburu-buru sekali. Mikong. Bantalan besar kita bermasalah lagi. Anda yang paling ali, tolong periksa ya. Sekarang keadaannya bagaimana? Kepala bagian Wang, suami saya sekarang. Tidak ada posisi tetap. Dibekukan. Sekarang ada masalah baru minta tolong. Dia bukan power bank. Colok langsung bisa dipakai, kan? Migong sekarang sudah diperiksa, tapi tidak ketemu masalahnya. Direktur Lian minta saya segera mengajak Anda kembali. Ayo cepat ikut saya. Saya dan Laumi mau lihat rumah. Maaf ya, ayo pergi. Tidak, sayang. Saya harus pergi, kerjaan penting, ada satu pabrik orang. Kamu memang kurang ajar. Nggak kurang ajar, saya mahal. Rumah yang kita belikan mahal, nanti setelah kamu pergi. Kamu foto beberapa gambar yang bagus ya? Pergi. Saya pergi, saya yang pergi. Kok adikmu belum datang juga? Cepetan, nungguin kamu. Dikejar-kejar nih. Hari ini kamu jarang libur, masih temani aku menyelidiki. Malam ini kamu jaga, kan? Hari ini belum tangkap Huang Fei. Hati aku tidak tenang. Huang Fei ini. Kayak hantu, kemana-mana. Gak takut dia kemana-mana, takut dia nggak muncul. Ayo kita cocokkan info. Ini tempat Huang Fei pernah muncul. Dan mungkin muncul lagi. Menurutmu ini artinya apa? Semua daerah terpencil. Pemukiman dengan penduduk mobile besar. Maksudmu Huang Fei ini? Dia bersembunyi di berbagai tempat. Aku rasa cari orang. Kalau tebakanku benar, mungkin cari si Aning. Lihat nggak? Tempat yang dia cari. Ada 2 titik yang sama dengan info dari Aning. Kalau nggak, sesuai kondisi sekarang. Harusnya ngumpet jauh-jauh, kenapa masih di sini?
berkeliaran di depan mata polisi. Terlalu berisiko, bukan gaya dia. Bener juga. Tapi kenapa dia cari Aning? Lu bilang Huang Fei tipe gitu demi cinta. Gak mungkin, kalau bener demi cinta, gak bakal bikin dia susah sekarang. Sama aja, bukan demi anak juga. Jadi pasti ada alasan dia harus nemuin Aning. Maksud lu? Barang curian ada di Aning. Lihat, gak mungkin Huang Fei ambil risiko besar kalau bukan demi uang. Belanja di rumah semakin nggak karuan. Beli banyak buah sampai mau busuk. Terpaksa kasih sekeranjang buat lu, buat tambah vitamin. Ada yang ngasih aku hand cream. Aku cuma bisa kasih ke lu. Halo, ini Nona Hining? Halo, pesanan makanan cepat saji lu. Oke, makasih. Aku nggak peduli, cuma beli satu gratis satu biar nggak mubazir. New ZI APA, Mama? Bisa ngerasain bahagia lagi nggak ya? Gimana, kerja jadi polisi bikin ketagihannya? Cepetan. Ada APA, buru-buru banget panggil aku. Emang kenapa? Cepetan. Ada apa lagi? Tami. Aku rasa adik lu kelihatan agak familiar. Masa nggak familiar? Waktu kuliah. Sering numpang makan di kosan lu. Waktu kecil gak kayak gini, dulu lucu sekarang jelek. Terima aja. Tangki air lu kosong masih dipakai. Bohong deh. Shufen, catatan kerja yang dulu aku tulis. Masih ada. Catatan waktu ikut kelas teknik. Ditaruh di mana? Kok cuma segini? Ada di kotak kardus bawah. Ngapain sih? Diberantakin semua. Aku harus bersihin lagi, ngeselin banget. Ngapain sih? 3379, 3. Kamu cuma bikin ribut. Ya udah gak apa-apa. Nanti kalau rumah ini direnovasi, barang-barang rongsokanmu ini, yang harus dibuang-dibuang, yang bisa dijual-dijual. Apa sih yang kamu omongin? Renovasi? Renovasi apaan? Wei Das Wang. Jadi selama ini aku ngomong, kamu enggak dengerin sama sekali. Kamu ngomong apaan sih? Aku ulangi sekali lagi. Kamu dengerin baik-baik. Barusan aku hitung, termasuk gajimu bulan ini, semuanya. Kalau digabung, tetap enggak cukup buat beli rumah. Tapi aku mikir gini, kalau misalnya kita cat ulang rumah ini, ganti perabotan baru. Sesuai permintaan Miang dan Jingjing. Uangnya cukup, buat nikah juga ada tempatnya. Kamu sukanya khawatir berlebihan. Bukannya Miang udah ngajuin rumah susun? Kamu bilang ngajuin rumah susun itu. Bisa dapat sehari 2 hari? Mereka nikah dulu di sini. Nanti kalau udah dapat rumah baru, mau pindah silakan. Kita tinggal satu pintu sama mereka, anak-anaknya mau? Ya udah ya, ini semua udah aku pikirkan. Nikah anak-anak di sini, sewa yang murah meriah, kan? Kita berdua kan udah biasa hidup susah. Gak apa-apa, kita pasti bisa melewatinya. Aku juga mikirin satu hal lagi. Ang sepidi itu, seharian ribet melulu. SI Mili Kessel. Lama-lama pasti bakal diket sama kita. Ya udah kamu urus aja, aku fokus cari uang, kamu yang ngatur pengeluaran. Tahu kok,
Urusan belanja aku jago. Akhirnya ketemu juga. Ketemu apaan? Kali ini si Laumi. Bisa bersih. Lihat nih. Catatannya rapi banget. 10 tahun lalu. Pabrik mau ganti lini produksi. Waktu itu Laumi yang bertanggung jawab. Aku sebagai teknisi menengah, waktu itu kepala bengkel. Juga ikut proyek ini. Dari awal negosiasi, sampai realisasi. Aku catat semuanya. Satu persatu transaksinya. Lihat nih, sangat jelas. Iya. Kali ini ada yang melaporkan Pak Mi. Maksudnya, saat mengganti lini peralatan produksi ini, Pak Mi korupsi uang pabrik. Sekarang aku punya bukti. Ada tulisan sebagai bukti enggak? Pak Mi sudah bersih. Kamu punya catatan, perusahaan juga punya catatan. Catatan perusahaan itu yang akurat, buku kecilmu ini. Orang nggak percaya sama kamu. Aku kasih tahu, pabrik ini sudah berapa tahun. Lini peralatan produksi itu udah lama dihentikan. Catatan pembukuan dan info C tahun itu, semuanya berantakan. Nggak ada bukti sama sekali tapi ada pertanyaan ini. Jadi dia dibiarkan saja diperiksa. Sekarang aku keluarkan ini. Pasti bisa jadi bukti. Kalau gitu kamu keluarkan ini. Mifen yang besar ini bisa kembali ke jabatannya. Tentu saja. Nggak boleh biarkan Pak Mi terus difitnah. Iya, sebenarnya Mifen yang besar ini orangnya baik. Bagaimana ini hal baik, dia kan bakal jadi besan kita. Lihat istriku, baik hati dan punya kesadaran. Tentu saja. Kesadaranku tinggi banget, dan sebenarnya setiap kali. Aku ribet sama yang seperti dia. Itu dia yang selalu mulai duluan, kalau aku nggak balas. Bukannya aku terlalu lemah? Serius? Bener banget, istriku selalu benar. Beneran? Nggak tahu kamu suka apa. Kemarin kamu pinjamkan aku eye cream yang bagus. Aku sengaja beliin beberapa. Anakku udah beliin beberapa set. Ngapain kamu keluar uang? Mending kamu pakai aja sendiri. Pak Mi, lihat nih. Pak Xiao Belayan Skincare Segala. Kamu bawa-bawa barang sejeni but APA? Iyalah, tetangga sekampung ngapain sok-sokan. Pakian, aku kali ini beneran harus. Terima kasih banyak sama Pak Wei, kalau bukan kamu. Bantu nemuin bukti itu, buktiin aku nggak bersalah. Aku punya mulut segini juga nggak bisa jelasin. Kita kan teman sekelas, teman seperjuangan. Rekan kerja, tetangga selama bertahun-tahun. Kalau aku nggak jadi saksi siapa lagi? Aku kan kenal kamu. Karena emang kamu nggak bersalah, aku cuma jujur aja jadi saksi buat kamu. Iya bener banget. Seperti kata pepatah, budi baik nggak perlu diucapkan terima kasih. Tapi Pak Wei, kami harus berterima kasih padamu. Kedepannya, kalau ada apa-apa, asal kalian meminta tolong pada kami. Kami pasti akan membantu sekuat tenaga. Pasti. Tentu ini juga tergantung kemampuan kami. Dalam batas yang wajar. Iya. Meminta tolong seperti terakhir kali, hal yang terbaik gitu ya. Semoga hal yang kalian minta tidak terjadi ya. Bercanda terus. Ngomong-ngomong, aku mau tanya. Pernikahan Miang dan Jingjing ini, kalian setuju atau setuju? Setuju dong, pasti setuju. Kami mendukung sepenuhnya. Sakit, jangan dijepit lagi, kamu nggak tahu aturan. Bukan aku nggak setuju. Tapi menurutku sekarang sepertinya, ada beberapa situasi yang kurang tepat. Kok kurang tepat? Miang ada masalah di pekerjaan. Tentu dia sekarang sedang bekerja keras untuk kembali ke posisi semula. Kalau sekarang langsung menikahkan Wei Jing dengannya, bukankah itu merugikan Wei Jing? Betul kan, Pak Wei? Bukankah ini justru menunjukkan, kalau Jingjing kami bukan orang yang materialistis, orang lain akan berpikir anakku punya hati nurani, kan? Betul. Lagi pula Miang ini pindah kerja ke kantor polisi, ini kan mutasi kerja. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Jangan sampai orang lain berpikir kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksakan menikah dengan Miang, kan?
Pakian, maksudmu memaksakan apa? Memaksakan apa? Pokoknya sudah diputuskan. Kalau gini aja, detail pernikahannya. Nanti biar dua ibu ini yang berdiskusi, kalian berdua atur baik-baik ya. Lalu kasih tahu hasilnya ke kami dua bapak ini. Kami yang akan eksekusi. Apa suaraku terlalu keras? Kenapa kamu? Udah, ayo kita lalu. Pakian, istirahat yang cukup ya. Ayo kita pulang. Pakian, istirahat yang cukup ya. Ya, Pak Wei, tolong antarkan. Terima kasih sekali lagi. Ah, jangan sungkan. Terima kasih banyak. Jangan anggap kami orang luar. Hati-hati di jalan, kami pulang dulu. Laklan, minumnya masih panas. Minum buru-buru nanti sakit perut. Gak apa-apa. Makan sepotong daging. Kamu penipu. Aku rasa ibumu, dia hanya setuju di mulut saja. Di hatinya pasti tidak berpikir begitu. Setuju di mulut saja sudah kemajuan besar. Bendungan ribuan li hancur karena sarang semut. Kalau ada celah, kita bisa membukanya. Bagaimana kabarmu dengan Liao Mei belakangan ini? Belakangan ini dia sedang dinas luar. Aku belum bertemu dengannya. Kapan kamu pergi? Sampai kapan? Sebentar lagi, ini kan ada prosesnya. Cepatlah pulang, aku akan membuatmu gemuk dan sehat. Agar kita bisa menikah. Sekarang juga aku akan membuatmu gemuk dan sehat. Ini lemak, aku tidak mau. Daging asap kesukaanmu, bahkan daging asap pun tidak mau makan. Semua untukmu. Amei, benar-benar kamu? Lama tidak bertemu. Kamu baik-baik saja? Lama tidak bertemu. Kenapa tidak datang mengunjungi tante? Apakah anakku Miang? Ada yang menyinggung perasaanmu? Kamu bisa datang mengunjungiku. Bukan tante, aku benar-benar sedang dinas luar negeri beberapa waktu lalu. Pelatai Han. Kamu tidak tahu, belakangan ini, banyak hal baik terjadi di keluargaku. Pertama, aku membeli rumah besar, sangat indah. Selain itu, Laomi sudah dibersihkan namanya. Dan dipekerjakan kembali sebagai CTO. Bagus sekali tante, ini semua berita baik. Ya, jika anakku bisa menemukan menantu yang kusukai, maka hidupku sudah sempurna. Tante, pindah rumah baru dan suamimu kembali ke jabatan semula. Harus dirayakan, mau tidak pergi belanja? Perlu, banyak toko yang memberi diskon 15%. Bagus sekali, di rumah baruku. Perlu banyak kerajinan untuk dekorasi. Kalau kamu tidak sibuk, temani aku jalan-jalannya. Baik, Tante. Lepaskan aku. Ibyu. Jaga dirimu baik-baik, Xiao Mei. Jangan menangis, Xiao Mei. Laomi sudah dibersihkan namanya dan dipekerjakan kembali sebagai CTO.